Sejarah peradaban Islam masa dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah 800 sampai 900 Masehi. Dinasti Aghlabiyah berdiri di Aljazair dan Sisilia atau Afrika Utara, berkuasa kurang lebih 100 tahun. Dinasti ini didirikan oleh Ibrahim ibnu al-Aghlab yang diberi otonom wilayah oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Kedua, ekspansi wilayah dan kemajuan dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah mencapai puncak kejayaannya pada Khalifah Ziyadatullah. Di antaranya, satu, di bawah kepemimpinan Ziyadatullah I, dinasti ini berhasil merebut pulau terdekat yaitu Sisilia dari Bizantium pada tahun 827 Masehi. Penguasaan atas Sisilia membuktikan prestasi militer dan keberhasilan ekspansi wilayah yang memperkuat posisi dinasti Aghlabiyah. Selain itu, pembangunan kembali Masjid Agung Khairawan di Tunisia serta penciptaan mata uang mereka sendiri di Sisilia menunjukkan kemajuan budaya dan ekonomi dinasti Aghlabiyah pada periode tersebut. Kemunduran dinasti Aghlabiyah. Pada akhir abad ke-9, posisi dinasti Aghlabiyah di Ifriqiyah mengalami kemunduran dengan masuknya propaganda Syiah yang dilancarkan oleh Abdullah al-Syiah atas isyarat Ubaidillah al-Mahdi telah menanamkan pengaruh yang kuat di kalangan orang-orang Berber. Kemudian kesenjangan sosial antara penguasa Aghlab di satu pihak dan orang-orang Berber di pihak lain telah menambah kuatnya pengaruh itu dan pada akhirnya membuahkan kekuatan militer yang berhasil menggulingkan kekuasaan dinasti Aghlabiyah. Pada saat itu, Amir terakhir tenggelam dalam kemewahan dan berfoya-foya, dan seluruh pembesarnya tertarik pada ajaran Syiah, dan sejak itu pula dinasti Aghlabiyah telah runtuh dan dikuasai oleh orang-orang Syiah yang kemudian hari mendirikan dinasti Fatimiyah. Sejarah peradaban Islam masa dinasti Fatimiyah. Sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi, didirikan oleh Said ibnu Husain al-Sulaimiyah yang bergelar Ubaidillah al-Mahdi. Pada masa pendiriannya, dinasti ini mencapai puncak keberhasilan dengan menaklukkan dinasti Aghlabiyah di Ifriqiyah pada tahun 909 Masehi. Kekuasaan Fatimiyah kemudian meluas hingga mencakup wilayah Mesir, Tunisia, Libya, dan sebagian besar wilayah Maghrib. Kemajuan dinasti Fatimiyah selama kurun waktu 262 tahun, Fatimiyah telah mencapai kemajuan yang sangat besar pada masa Khalifah Al-Mu'iz, Al-Aziz, dan Al-Hakim. Kemajuan-kemajuan itu mencakup berbagai bidang, salah satunya di bidang ekonomi dan sosial. Di bawah pemerintahan Fatimiyah, Mesir mengalami kemakmuran ekonomi yang mengungguli Irak dan daerah-daerah lainnya. Dinasti Fatimiyah juga berhasil mendirikan negara yang sangat luas dan peradaban yang bermacam-macam. Hal ini sangat menarik perhatian karena sistem administrasinya yang sangat baik, aktivitas arsitek, luasnya toleransi religius, efisiensi angkatan perang dan angkatan laut, kejujuran pengadilan, dan terutamanya perlindungan terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kemunduran dinasti Fatimiyah. Tanda-tanda kemunduran dinasti Fatimiyah muncul pada masa pemerintahan Al-Muntasir dan berlanjut hingga akhir kekuasaan Fatimiyah pada masa pemerintahan Al-Adid. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dan keruntuhan dinasti Fatimiyah yaitu lemahnya para penguasa dan datangnya tentara salib. Dinasti Ayyubiyah. Sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Diyarbakir hingga tahun 1429 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Ia berasal dari suku Kurdi Hasbani. Dalam kepemimpinannya, ia tetap mempertahankan lembaga-lembaga yang telah didirikan pada masa dinasti Fatimiyah. Tetapi, ia mengubah orientasi keagamanya dari yang semula Syiah menjadi Sunni.
Puncak kejayaan dinasti Ayyubiyah terjadi di bawah pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil merebut kembali Yerusalem dari pasukan Salib pada tahun 1187. Keberhasilan ini menandai prestasi militer yang sangat luar biasa dan memperkuat posisi dinasti Ayyubiyah sebagai kekuatan utama di Timur Tengah. Kemudian, kebijakan toleransi dan stabilitas politik yang diimplementasikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi juga memberikan kontribusi besar terhadap kejayaan dinasti Ayyubiyah ini. Masa kemunduran dinasti Ayyubiyah setelah Khalifah Al-Kamil meninggal tahun 1238 Masehi, dinasti Ayyubiyah mengalami konflik internal dan keluarga Ayyubiyah diruntuhkan oleh pemberontakan oleh salah satu resimen budak atau Mamluk yang membunuh penguasa terakhir Ayyubiyah. Keruntuhan ini terjadi di dua tempat. Pertama di wilayah barat yang berakhir karena serangan Mamluk, sementara di Syria dihancurkan oleh pasukan Mongol. Dengan demikian berakhirlah dinasti Ayyubiyah oleh dinasti Mamluk, dinasti yang mampu mempertahankan pusat kekuasaan dari bangsa Mongol. Sejarah Perang Salib dan invasi bangsa Mongol. Pertama, sejarah Perang Salib. Perang Salib terjadi pada abad pertengahan dan melibatkan kekuatan Eropa melawan kekuatan Muslim. Gereja Katolik Roma menjadi pihak yang memprakarsai, mendukung, dan mengarahkan pasukannya hingga terjadinya kampanye militer selama hampir 2 abad ini. Tujuan utama Perang Salib adalah untuk merebut Yerusalem dan Tanah Suci. Sekarang Palestina, Israel, sebagian Lebanon, dan Yordania dari kekuasaan umat Muslim. Periodisasi dari Perang Salib terbagi menjadi 3 periode. Pertama, Perang Salib 1 tahun 1096 hingga 1144 Masehi yang dimenangkan oleh pasukan Salib. 2. Perang Salib 2 tahun 1144 hingga 1187 Masehi dimenangkan pasukan Muslim. Ketiga, Perang Salib ketiga tahun 1189 hingga 1192 Masehi yang berhasil dimenangkan oleh pasukan Muslim. Berikutnya invasi bangsa Mongol. Pada tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan menyerbu kota Baghdad, ibu kota kekhalifahan dari Abbasiyah. Pengepungan berlangsung selama beberapa bulan, dan pada akhirnya pasukan Mongol berhasil merebut kota pada 10 Februari tahun 1258 Masehi. Serangan ini mengakibatkan kehancuran besar-besaran, termasuk pembakaran perpustakaan besar di House of Wisdom dan kematian Khalifah Al-Musta'sim. Peristiwa ini dikenal sebagai pengepungan Baghdad, dan kejadian tersebut menandai akhir resmi kekhalifahan Abbasiyah. Peradaban Islam masa Daulah Mughal. Daulah Mughal merupakan salah satu kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan pendirinya Zaharuddin Muhammad Babur atas kemenangan dari Ibrahim Lodi, penguasa kerajaan Delhi melalui peperangan Panipat. Puncak kejayaan dinasti Mughal di bawah pemerintahan Raja Akbar. Dinasti Mughal mencapai puncak kemegahan dan kejayaannya. Akbar dikenal dengan kebijaksanaan politiknya yang inklusif dan kebijakan toleransi agama yang memungkinkan berbagai komunitas agama hidup berdampingan dengan damai. Seni arsitektur Mughal mencapai puncaknya seperti pembangunan Taj Mahal yang megah. Dinasti Mughal mengalami masa kemunduran dan kehancuran, dimulai pada pemerintahan Aurangzeb yang sangat keras, yang menyebabkan konflik internal dan penurunan kekuasaan Mughal. Faktor eksternal seperti serbuan bangsa-bangsa asing seperti bangsa Persia dan Inggris semakin memperlemah dinasti ini.
Masa kemunduran dan kehancuran dinasti Mughal merupakan periode yang penuh intrik dan perubahan penting dalam sejarah India. Seiring berakhirnya dinasti Mughal, India menjadi terfragmentasi dan memasuki era kolonialisme oleh Inggris. Sejarah peradaban Islam masa Daulah Safawi di Iran. Sejarah berdirinya Kerajaan Safawi di Persia berkuasa antara tahun 1502 hingga 1722 Masehi. Kerajaan Safawi merupakan kerajaan Islam di Persia yang cukup besar. Awalnya kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah yang diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi ad-Din tahun 1252 hingga 1334 Masehi. Dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi sebuah gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan, yakni Kerajaan Safawi. Masa Khalifah Abbas I adalah masa puncak dari kejayaan kerajaan Safawiyah. Secara politik, ia dapat mengatasi berbagai pergolakan yang terjadi di dalam negerinya, meredam konflik-konflik sehingga tercipta stabilitas keamanan. Melalui dua hal tersebut, ia pun berhasil kembali mengambil wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain. Stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa pemerintahan Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian Safawi. Terlebih setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Banda Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis sepenuhnya menjadi milik kerajaan Safawi. Masa kemunduran kerajaan Safawi. Beberapa faktor penyebab kemunduran kerajaan Safawiyah, di antaranya 1. Konflik terus-menerus yang berkepanjangan dengan kerajaan Turki Utsmani. Bagi Turki Utsmani, berdirinya kerajaan Safawiyah yang beraliran Syiah menjadi ancaman yang sangat serius terhadap wilayah kekuasaannya. Akibatnya harus diperangi. Konflik antara keduanya boleh dibilang tidak pernah padam, kecuali dulu Sultan Al-Abbas I pernah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Turki Utsmani. Setelah itu konflik kembali terjadi. Faktor berikutnya yaitu lemahnya sultan yang diangkat sehingga mereka tidak dapat mempertahankan kekuasaan yang diwarisinya, apalagi memperluas. Sebaliknya, yang terjadi adalah konflik internal, merebutkan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Juga tidak didukung pasukan tentara yang kuat, karena pasukan Gulam yang dibentuk Sultan Al-Abbas I tidak memiliki semangat perang. Sejarah peradaban Islam masa Kesultanan Turki Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani berdiri pada tahun 1281 Masehi yang berawal dari keturunan suku kabilah di Turkmenistan pada abad ke-12 yang merupakan pengembara dari Kurdistan ke Anatolia. Pengembara itu dipimpin oleh Raja Ertugrul dan anaknya Utsman I yang pindah untuk menghindari serangan dari bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Chinggis Khan. Raja Ertugrul dan rombongannya akhirnya menetap di kota Atlah, sebelah timur Turki, dan kemudian bergabung dengan dinasti Saljuk. Mereka kemudian membantu dinasti Saljuk dalam melawan Romawi hingga memenangkan pertempuran atas Romawi. Kemudian atas bantuan tersebut, Raja Ertugrul diberi hadiah sebidang tanah di barat Anatolia yang berbatasan dengan Romawi oleh dinasti Saljuk. Ia juga diberikan wewenang untuk memperluas wilayahnya hingga mendekati Romawi.
Setelah dinasti Saljuk runtuh, Utsman I mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Utsmani di Turki. Puncak kejayaan Kesultanan Utsmaniyah terjadi pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni tahun 1520 hingga 1566. Di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman, Utsmaniyah mencapai puncak kejayaan militer, politik, dan kebudayaan. Kekuasaan mereka meluas dari Eropa Timur hingga ke Timur Tengah dan Afrika Utara. Pada saat itu, Utsmaniyah menguasai kota-kota penting seperti Konstantinopel, Baghdad, dan Kairo di Mesir. Setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuni wafat, kerajaan Turki Utsmani mulai memasuki kemunduran. Akan tetapi, sebagai sebuah kerajaan yang sangat besar dan kuat, kemunduran Turki Utsmani terjadi secara perlahan-lahan. Hal ini disebabkan karena banyaknya kekacauan yang terjadi, di antaranya perebutan kekuasaan. Selain itu, para pengganti Sultan Sulaiman Al-Qanuni sebagian besar adalah orang-orang yang lemah, yang mempunyai sifat dan kepribadian yang buruk. Faktor berikutnya yaitu melemahnya semangat para prajurit Turki Utsmani, yang mengakibatkan kekalahan dalam menghadapi beberapa peperangan. Pada saat itulah resmi hancurnya Kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1924 Masehi. Sejarah peradaban Islam di Indonesia. Teori tentang masuknya Islam ke Nusantara ada 3 teori. Pertama, teori Gujarat oleh Seno Guru Gronj yang menyatakan bahwa masuknya Islam berasal dari Gujarat. Seno Guru Gronj menitik beratkan pandangannya ke Gujarat berdasarkan 1. Hubungan dagang antara Indonesia dan India yang telah terjalin lama. Kedua, inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera yang memberikan gambaran antara hubungan Sumatera dengan Gujarat, yang senada dengan pendapat W.F. Sutterheim yang menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-13. Dibuktikan batu nisan Sultan pertama dari Kerajaan Samudra Pasai, yakni Malik As-Saleh, yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Teori kedua yaitu teori Mekah. Hamka menyatakan masuknya Islam ke Indonesia pada tahun 1 Hijriah atau 7 Masehi dari peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia. Teori ketiga, teori Persia, yang menyatakan kebudayaan masyarakat Islam Indonesia mempunyai persamaan dengan Persia, antara lain 1. Adanya kesamaan ajaran antara Syekh Sitinjenar dengan ajaran Sufi Iran, Al-Halaj. Kedua, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab. Kemudian proses Islamisasi di Indonesia. Islamisasi di Indonesia dilakukan dengan 6 cara, yaitu pertama, saluran perdagangan, kedua, saluran perkawinan, dan ketiga, saluran tasawuf, keempat, saluran pendidikan, kelima, saluran kesenian. Dampak dari Islamisasi tersebut, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, salah satunya Kerajaan Samudra Pasai.